Coba teman-teman di sini yang nonton video ini pernah kepikiran nggak apa bedanya orang miskin sama orang sederhana? Di video kali ini gue bakalan cerita masalah orang miskin dan orang sederhana. Pantengin terus video ini sampai habis. Check this out. Ya, oke, kembali lagi dengan saya Barep Muji Pangestu. Gimana kabar kalian teman-teman? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu kuat, dan bisa melawan kebosanan dan bisa bangkit dari keterpurukan. Jadi kayak gini ya teman-teman. Zaman sekarang kan kita nggak asing ya. Nggak asing banyak orang yang flexing. Banyak orang yang memaksakan agar kelihatan berhasil, agar kelihatan sukses. Sibuk kesana kemari cuman mencari validasi, agar kita diakui kesuksesannya, agar kita dipandang sebagai orang yang berhasil, agar kita dipandang sebagai orang yang sudah banyak pencapaiannya. Di sini kan kalau konteksnya seperti ini terkesan memaksakan ya. Orang yang selalu memaksakan kondisi tidak apa adanya adalah orang-orang yang paling rugi di dunia ini. Anggapan mereka mungkin kalau kelihatan sukses biar tidak disepelekan sama orang lain. Tapi malah justru sikap memaksakan kondisi biar kelihatan kaya, biar kelihatan berhasil, justru itu membuat harga diri kita itu jatuh dan runtuh dan menimbulkan beribu-ribu penderitaan dan tentunya melahirkan banyak penderitaan. Gimana nggak menderita kalau lu kemampuannya cuma 2 tapi lu memaksakan pingin terlihat mampu dengan nilai 8. Iya kan? Contoh simpelnya kan banyak zaman sekarang nih memaksakan kondisi untuk ambil kredit kendaraan, KPR rumah yang begitu besar bunganya. Tidak memahami sebab dan akibat. Tidak diimbangi dengan usaha kerja keras. Jadi gapnya itu terlalu besar di antara keinginan, ambisi sama perjuangan, ya kan? Sama usaha dan perjuangan. Ibaratnya kayak gini, lu kepingin 3 tapi usaha lu cuma 1, kan gak imbang. Seharusnya ya paling gak usaha lu 5 walaupun keinginan lu 3, biar bisa imbang, compare gitu. Makanya filosofi Jawa itu mengajarkan tentang sikap buruk ini agar tidak mengakar di dalam diri kita. Falsafah Jawa kuno ini bisa meredamkan sikap kearogansian yang tumbuh di dalam diri kita. Filosofi Jawa kuno ini bisa menyadarkan diri kita bahwa kita hidupnya itu harus apa adanya, harus seimbang di antara keinginan dan perjuangan, usaha yang dia lakukan sama keinginan yang dia perjuangkan. Agar tahu porsinya, agar tahu kemampuannya, lebih mengenal kemampuan diri, bukan mengandalkan emosi yang notabene hawa nafsu, keinginan-keinginan yang dipaksakan. Kalau kita selalu mengedepankan hawa nafsu, memaksakan kondisi, disitulah waktumu cuman habis untuk mengejar hawa nafsu belaka. Waktumu bakalan terbuang sia-sia untuk melakukan hal-hal yang bisa dikatakan kurang penting dalam hidup kalian. Filosofi Jawa kuno ini ialah ojo dumeh, mengingatkan biar kita itu sadar diri, mengetahui kemampuan dan porsi kita, memahami kondisi kita, seberapa jauh kekuatan kita dan kemampuan kita, bukan memaksakan kondisi agar kelihatan dan mendapatkan validasi. Hidup apa adanya itu nggak masalah sih. Orang yang kepingin mendapatkan
validasi positif dari orang lain, orang yang kepingin terlihat kaya, orang yang kepingin terlihat sukses adalah orang-orang yang nggak pede dengan kemampuan dirinya sendiri. Orang-orang yang kayak gini tuh orang yang nggak punya value, nggak punya kelebihan yang patut dia share. Jadi emang nggak ada sisi positifnya yang namanya arogansi, yang namanya flexing. Nggak bisa tuh lu beralasan bahwa ya itu kan appreciate diri sendiri atas pencapaian yang udah dimiliki. Ya nggak bisa. Yang namanya pamer ya pamer, flexing ya flexing. Iya kan? Tujuannya apa coba kalau bukan mencari validasi dari orang lain? Kan itu. Pencapaian kan nggak harus dipamerkan, cukup kita sendiri aja yang tahu, nggak usah dipamerin. Hidup yang senyap itu adalah hidup yang penuh dengan ketenangan. Nggak butuh pengakuan dari orang lain, nggak butuh penilaian dari orang lain. Terserah orang lain biar salah paham sama diri kita. Kita mah cuek aja. Yang penting kan kita semangat, ya kan, berjuang agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Bukan memaksakan kondisi lalu kita tontonkan ke khalayak orang. Yang ujung-ujungnya apa? Ya memunculkan penderitaan untuk diri kita sendiri. Coba deh, kalau hidup teman-teman tuh senyap, anteng, nggak berisik, ya kan? Nggak pamer, nggak haus validasi. Coba deh, pasti enak, enteng, damai, sejahtera. Karena nggak takut dinilai negatif sama orang lain. Loh, kebaikan itu nggak harus diakui sama orang lain. Tapi kita benar-benar melakukan kebaikan yang nyata sama orang lain. Kita tuh harus memberikan manfaat untuk orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Konsepnya tuh seperti itu. Jangan memanfaatkan kelebihan lu buat manfaatin orang lain. Ketika lu punya kelebihan nih, lu dipergunakan buat manfaatin orang lain. Itu yang paling salah. Kaprah nih. Itu benar-benar gak manusiawi. Lu tahu orang lain bodoh, malah jadi kesempatan lu buat manfaatin. Kan tolol kalau sikap kayak gitu. Emangnya lu paling pinter? Emangnya lu merasa paling jago? Sejago-jagonya lu masih ada yang lebih jago. Di atas langit masih ada langit. Makanya jangan arogansi. Kalau lu arogansi, hidup lu semakin runtuh, semakin jatuh. Gak mungkin bisa bangkit lagi. Pentingnya kita sadar bahwa kita itu gak bisa merasa paling baik, merasa paling hebat. Gak bisa seperti itu. Namanya juga bumi itu bulat, berputar. Hidup kan tentang ketika kita di atas, gimana caranya kita tetap di atas. Terus ketika kita di bawah, gimana kita bisa bangkit agar kita bisa kembali ke atas. Jadi seperti itu ya teman-teman. Makanya kita tuh harus ya saling belajar lah. Gue juga masih belajar dalam proses pemahaman yang lebih mendalam, agar kita itu selalu ingat di atas langit masih ada langit. Dan ketika kita berniatan untuk memamerkan sesuatu pencapaian, kita harus berpikir ulang terlebih dahulu, apakah baik, apakah tepat. Kan kayak gitu, ya kan? Jadi hidup itu ya lempeng-lempeng aja lah. Berani mengambil risiko, tapi kita harus tahu batasan, ya kan? Harus tahu kemampuan, harus sesuai dengan perjuangan. Lu memperjuangkan, menginginkan nilai 10, berarti kan usaha lu harus lebih dari 10 biar imbang. Ketika imbang ya semakin dekat pencapaian. Jangan sebaliknya, lu usahanya minim tapi keinginan lu besar. Nanti malah menimbulkan keterpurukan dan jiwa lu semakin lemah. Ketika jiwa lu lemah, ketika lu terpuruk, lu susah bangkit.
hidup lu ya berantakan dan susah untuk mendapatkan kebahagiaan. Gimana mau bahagia, ya kan? Mengentaskan diri dari penderitaan pun susah gitu loh. Makanya ya udah sih gitu kan. Yang udah ya udah. Coba mulai hari ini kita perbaiki apa yang harus kita perbaiki. Perjuangkan apa yang harus kita perjuangkan. Introspeksi diri, lebih kenal lagi, lebih dalam lagi sama kepribadian kita sendiri, agar kita selalu belajar agar kita selalu memperbaiki dan memperbaiki. Ya kan, siapa sih yang nggak pengen hidupnya berkembang, tidak monoton, ya kan? Amit-amit dah kalau hidup kalian sampai terpuruk, hancur, apalagi mundur ke belakang. Jangan sampailah. Ya udahlah, yang udah biarlah terjadi, biarlah berlalu. Sekarang ya, iya kan, memulai lembaran baru agar hidup kita itu lebih seru dan dikelilingi kebahagiaan yang sempurna dan selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Cukup sekian dari saya, Barat Puji Pangestu. Saya tunggu kritik sarannya di kolom komentar. Dan kalau toh teman-teman berkenan, pencet tombol like-nya dan pencet tombol subscribe-nya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.